Lagi-lagi pembahasan soal nuklir menjadi titik kebuntuan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran bahkan mengancam siap melanjutkan perang jika blokade di Selat Hormuz tidak juga dibuka Amerika. Tak hanya itu, militer Iran mengaku sudah menambah daftar target serangan mereka jika perang berlanjut. Lalu apa yang membuat Iran minta penundaan soal membahas nuklir? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung di studio untuk saat ini, mantan Atas Pertahanan Republik Indonesia di Iran, Maijen Purnawirawan Budi Pramono. Pak Budi, selamat datang Bapak, apa kabar? Baik Mas, apa kabar? Kabar baik, terima kasih semua sudah bergabung. Dan di sambungan dalam jaringan, bergabung juga bersama kami praktisi sekaligus pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, apa kabar Mbak? Kabar baik, selamat sore Mas Tifal, Pak Budi. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami kali ini. Mbak Dina, selama kita menyimak perang ini, Iran mengaku tidak ada ngutik-ngutik soal nuklir. Tapi giliran untuk pembahasan soal nuklir dalam perundingan berikutnya, Iran ogah-ogahan. Ini menghindar demi apa sebetulnya Mbak Dina? Nuklir itu satu hal yang Iran yakin betul merupakan satu informasi framing yang selama ini selalu menyudutkan Iran. Kita sebenarnya ingat ya, satu orang di Amerika Serikat, pejabat tinggi Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, pernah bilang bahwa Iran sebenarnya masih jauh itu dari punya senjata nuklir. Dan dari pihak Iran sendiri selama perang ini mengatakan, kalaupun kami punya kemampuan membuat senjata nuklir, harusnya dari kemarin udah kami pakai gitu loh. Kenapa nggak kita pakai atau paling nggak ketemu lah ditemukan oleh Amerika Serikat. Jadi satu yang mereka ingin pertahankan adalah kedaulatan negara mereka untuk menggunakan nuklir maupun uranium yang diperkaya untuk urusan damai itu boleh dinegosiasikan. Dan satu hal yang saya kira menjadi poin keberatan dari Iran adalah kalau program nuklir ini, terutama uranium yang diperkaya ini, harus diambil oleh Amerika Serikat. Jadi keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA itulah yang menjadi satu hal yang memberatkan untuk Iran setuju bicara hanya berdua dengan Amerika Serikat. Karena tentu saja untuk satu hal yang sangat strategik ya di tingkat global, sebenarnya memang sebagai orang independen juga saya melihatnya gak mungkin juga lah diserahkan hanya pada Amerika Serikat. Karena itu satu hal yang sangat berbahaya tentunya jika satu negara keluar dari perjanjian multilateral kemudian mau mengambil alih senjata nuklir atau potensi membangun senjata nuklir dari negara lain dengan alasan itu mengambil uranium dari Iran. Gitu. Jadi memang itu satu hal yang nggak bisa dibilateralkan gitu antara Amerika Serikat dengan Iran. Makanya kemudian Iran beralih ke isu Hormuz dulu karena Hormuz itulah yang selama ini berhasil membuat Amerika Serikat belum masuk atau gagal untuk mempenetrasi Iran sampai ke dalam. Oke, karena pengalaman Anda Pak Budi pernah bertugas di Iran, tak membaca Iran konteksnya tidak mau membahas soal nuklir itu sebetulnya apa Pak? Apa yang coba sebetulnya dihindari dari Iran kalau membahas soal nuklir? Ya, kembali ke trisulanya Iran Mas. Trisulanya Iran itu nuklir, the power projection of Shia, sama energy security, minyak dalam hal ini. Jadi kalau menurut saya nuklir ini adalah salah satu dari core of the core dari apa yang namanya the best leverage dari Iran. Iran tidak akan duduk di atas meja kemudian dia tahu benar bahwa apabila dia membahas nuklir ini adalah titik kematian dia. Nah, ini orang sunsu banget. Jadi jangan sampai kita melepaskan keunggulan kita sebelum kita seyakin-yakinnya bahwa menang. Nah, itu sunsu banget. Nah, kemudian ketika Mas nanya nuklir, saya jadi teringat bagaimana Rahbar saat itu menyatakan ini adalah dosa-dosa Amerika yang telah membunuh bapak saya, anak saya, istri saya. Dan di situ dia mention bahwa dan juga telah membunuh ahli-ahli nuklir, orang-orang ahli membuat persenjataan. Itu kan disebutkan oleh Mustafa bahwa ini adalah dosa-dosa Amerika. Kemudian dia kalau seandainya Amerika masih juga stubborn seperti itu atau katakanlah tidak nurut sama kita, itu kan disampaikan sama dia bahwa saya akan mengundang Rusia dan Cina untuk tinggal di tempat saya, untuk membangun home base di tempat saya. Dan kalau toh itu memang masih seperti itu Amerika, saya juga punya nuklir. Nah, apa artinya?
kembali lagi ini adalah core of the core. Nah, kalau misalnya Mas menanyakan kenapa sih kok sepertinya nuklir, ini kan hanya urutan dari konsesi aja Mas. Ya. Sebetulnya berbanding terbalik dan semuanya punya nilai strategis. Kalau Amerika ingin paket besar, ya kan, ini paket besar ini maunya Iran, ya kita selesaikan satu persatu lah. Ibaratnya dipretelin satu persatu, diselesaikan dulu blokadenya, diselesaikan Hormuznya, baru talk about nuklir. Tapi kalau di sisi lainnya Pak, pernyataan dari juru bicara militer Iran sampai bilang juga perang belum berakhir, bahkan ada kemungkinan untuk meluas tambah daftar targetnya mereka itu. Kalau Anda menangkap ini daftar targetnya mau menyasar siapa lagi Iran ini? Mas, that's what you call it psychological warfare. Nah, apapun yang dikatakan oleh kedua baik pihak musuh atau pihak lawan dan dua-duanya belligerent ini, itu haknya dia. Nah, inilah psychological warfare dalam artian apabila ini memang berlanjut, ya dia maunya mau tidak mau akan menyasar di mana letaknya home base-nya Amerika yang ada di negara Teluk. Nah, ini kan sudah done kan, already done sama Iran kan, udah dilakukan. Dan ini kalau misalnya Mas tanyakan mana yang akan diserang dan memang ini targetnya Iran, dan Iran pun siap dengan multi front dan proksinya dia, baik Hizbullah yang diletakkan di Lebanon maupun ini Houthi yang ada di Yaman dan milisi Irak yang ada di Irak dalam hal ini. Nah, satu hal lagi Mbak, saat nuklir juga coba untuk jangan diungkit-ungkit dalam perundingan berikutnya. Soal Selat Hormuz ini juga menarik untuk dicermati karena dari Menlu AS sempat bilang juga bahwa Hormuz itu diibaratkan sebagai senjata nuklir ekonomi buat Iran. Nah, selama momen saling blokade menutup akses ini, efek ekonomi apa yang terasa buat Iran sampai akhirnya mereka tetap melancarkan hal semacam itu? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu ya. Tetap di Kompas TV. Mbak Dina melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Menlu AS sampai bilang Selat Hormuz yang lagi dimainin dalam tanda kutip sama Iran ini seperti senjata nuklir ekonominya buat Iran. Emang selama masa blokade saling tutup menutup jalur Hormuz ini efek ekonominya sedalam apa buat Iran, Mbak? Sebenarnya gini, istilah bom lah ya, yang di Selat Hormuz ini kan menarik ya. Ini satu frame yang terus dipakai dan karena memang laku gitu ya, sangat sticky gitu, sangat lengket pada Iran. Satu perjuangan Iran yang menurut saya paling berat dalam isu perang antara Amerika Serikat dengan Iran ini adalah bahwa Iran itu di-frame sebagai negara yang jahat, negara yang selalu punya niat buruk mengembangkan terorisme, negara yang mendanai hal-hal yang dilarang, ilegal, dan seterusnya. Karena 40 tahun dia kan sebenarnya diblokade untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Dan Indonesia dengan Iran pun, nanti Bapak bisa cerita ya, kita punya hubungan diplomatik dengan Iran juga sebenarnya dengan berbagai macam cara kita tetap berusaha untuk meningkatkan hubungan bilateral, mengembangkan ekonomi, walaupun kita tahu secara internasional Iran itu diisolasi. Nah, bahasa yang selalu dipakai oleh Amerika Serikat adalah bahwa Iran itu membahayakan dengan program nuklirnya. Nah, sekarang karena nggak ada nuklir yang berhasil ditemukan atau berhasil bahkan dihabisi oleh Amerika Serikat, dia pakai istilah baru lagi nih sekarang. Menurut saya ini bahasa baru lagi nih oleh tadi bahwa yang dilakukan di Hormuz itu adalah semacam bom nuklir ekonomi itu. Jadi ini kan cara mempengaruhi massa ya, cara mempengaruhi negara-negara lain. Karena pada saat yang sama kemarin itu kan ada pertemuan di negara-negara Teluk yang intinya kemudian hasilnya saya pikir tadinya ya karena Uni Emirat Arab sudah mengancam pada Amerika Serikat kita udah butuh di bail out lah intinya, kalau enggak kita akan pakai yuan gitu kan untuk transaksi mereka. Dan intinya itu mereka minta cash dalam bentuk dolar sebagai cadangan karena mereka juga butuh untuk kegiatan mereka ekspor impor dan seterusnya gitu kan. Artinya ekonomi mereka sudah sangat buruk sebenarnya negara-negara Teluk ini. Tapi ternyata ketika diundang datang ke Jeddah, hasil dari diskusinya adalah mengecam Iran. Nah, tentu itu satu hal yang juga harus kita baca, ada yang tersirat, ada yang tersurat ya. Mungkin yang tersurat itu ya begitu, tapi di belakangnya mungkin ada pembicaraan yang lain, apalagi karena Uni Emirat Arab memutuskan untuk keluar dari OPEC ya, di organisasi produsen minyak. Jadi secara ke depan berarti sebenarnya ada perpecahan juga di antara negara-negara yang menjadi penentu stabilitas harga minyak ke depannya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, seberapa dalam sebenarnya efek ini? Yang paling rugi ya sebenarnya negara-negara yang sangat bergantung pada energi.
Dan negara-negara Teluk juga sangat-sangat rugi karena mereka yang bergantung pada jasa, kemudian bergantung pada turisme, kemudian juga bergantung pada penjualan minyak, itu sangat terganggu karena sekarang pasar udah nggak percaya lagi dengan omongan-omongan Oke. perang masih ya akan segera berakhir gitu kan. Aha. Itu udah nggak laku lagi sekarang di pasar gitu. Jadi menurut saya Eh, memang keinginan Amerika Serikat untuk terus eskalasi ini ya, bahasa-bahasa yang digunakan masih eskalasi, mhm. itu justru merugikan semua pihak. Nah, Dan kita belum anu ya. oke, saya tahan dulu di situ. Karena kalau menerjemahkan pernyataan dari Menlu AS itu, Pak, seberapa dalam Anda memaknai bahwa disebut sebagai Hormuz ini senjata nuklir ekonomi yang dipakai sama Iran? Iya Mas, kita pertama kan sadar bahwa awalnya Epic Fury, Presiden Epic Fury, dan seiring dengan berjalannya waktu bergerak ke Economic Fury. Nah ini menunjukkan bahwa memang eskalasi ini memang semakin terukur ke depan. Jadi menurut saya kalau misalnya ini terus-terusan seperti ini, mau tidak mau ya Rusia sama Cina harus involve. Mau tidak mau kita harus lesson learn dari JCPOA yang tadinya juga kan Iran good boy untuk menyerahkan nuklirnya ke Rusia dalam hal ini. Nah ini apakah bisa diulangi lagi agar terjadi sukses dan tidak mencapai deadlock terus-terusan. Nah kalau tadi Mas menanyakan bahwa apa materi Mas? Pertanyaan Mas tentang ekonomi ya menuju ke arah ya jelas lah Mas ini menuju ke arah ekonomi. Karena apa? Karena yang saya sampaikan inilah core of the core dari leverage-nya national interest-nya Iran, dignity-nya Iran yang mau tidak mau dignity-nya dia militarily, economically itu selalu dia uphold, dia selalu angkat tinggi-tinggi. Oke. Dan ini ya directly or indirectly ini akan berdampak ke ekonomi. Oke, kalau melihat pertemuan terbarunya Iran, Menlu Arakci ini sudah bertemu dengan Rusia, bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Apakah ini kode-kode bahwa jangan-jangan nih Rusia nanti akan berperan di depan panggung dengan efek perang yang sudah sedemikian masif ya Pak? Ya. Ada kemungkinan ke arah situ nggak? Saya pikir apapun possible ya Mas, everything just possible. Coba ini ada sesuatu yang menurut saya I've been in Iran, Iraq, Azerbaijan, and Turkmenistan. Nah Iran ya negara-negara observasi dan akreditasi saya, ini Iran kemudian Azerbaijan, Turkmenistan, di atasnya itu ada Cina, sebetulnya kan ada namanya danau terbesar sedunia. Danau terbesar sedunia sebetulnya Laut Kaspia yang saat sekarang ini. Nah di Laut Kaspia ini ya below than surface bagaimana hubungan Rusia dengan Iran ya in term of military support dan lain sebagainya. Ini nggak semua orang banyak tahu tentang hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua rudalnya Iran. Rudalnya Iran ini bukan hanya konsumsi untuk Iran. Ini sudah resiprokal dan sudah ada jualan ke Rusia. Bagaimana dengan perang Ukraina sama Rusia dalam hal ini. Apa artinya? Artinya Rusia ini means a lot. In term of militarily, in term of diplomatically side, ini means a lot. Nah, kalau Mas menanyakan apakah nanti kemungkinan ada tampil ke depan, saya pikir mungkin saja. Kenapa? Karena ini simultaneously dibarengi dengan bagaimana negara-negara Teluk sekarang yang mulai hedging, melihat bagaimana Cina bagaimana dengan BRI-nya yang sudah lewat di Iran bagian timur dan memang merambah ke dunia negara-negara Teluk. Ini kan sesuatu yang sangat saling complement each other agar agar memang mau tidak mau Rusia dan Cina harus involve. Oke, nah Mbak, seandainya kita berandai-andai kalau perundingan poin-poin krusial itu deadlock lagi dari dua belah pihak ini, siapa untung siapa buntung Mbak? Gini, kalau posisi Amerika Serikat masih keras, intinya kemungkinan besar adalah pasti akan ada dialog yang buntu lagi. Karena Iran sudah berusaha untuk memecah poin negosiasi antara Hormuz dengan nuklir. Program nuklir, program apapun yang dikembangkan oleh Iran, itu pesan dari almarhum Ali Khomeini adalah bahwa kalau sampai Iran itu diserang, apalagi kedaulatannya, maka seluruh kawasan harus menanggung akibatnya. Dan itu yang dipegang. Karena solusi di kawasan Timur Tengah itu, karena tadi ya, dia dikepung, dia di framing, maka satu yang akan dia pegang adalah untuk menjaga supaya dia tetap punya nilai tawar. Nah tadi menyinggung sedikit soal Rusia dengan Cina, kalau saya punya pandangan bahwa mengajak Rusia dan Cina itu sebenarnya
dengan perhitungan khusus juga si Iran. Karena kalau si Rusia itu sebenarnya punya agenda yang terpisah juga sama si Iran. Dan Iran hati-hati juga, makanya dia dalam statementnya juga bilang kita sebenarnya ada jarak, tapi mudah-mudahan dengan kita ketemu begini kita lebih saling memahami gitu. Jadi di situ sebenarnya karena ada kepentingan yang berbeda dan Rusia itu bisa sekarang udah kelihatan ya dia mulai menaikkan harga minyak, harganya premium gitu kan, sampai India tercekek gitu kan, bener-bener anjlok gitu ekonominya India, negara terbesar di dunia itu sampai anjlok gitu. Jadi Cina juga kepentingannya menurut saya beda karena Cina itu sudah punya konektivitas yang begitu besar, berbeda sekali dengan Iran. Jadi kalau kita melihat faktor Rusia dengan China, ini sebenarnya levelnya itu supaya tiga ini mempertimbangkan dengan si Amerika ya maksudnya sebagai negara-negara major powers, mereka tuh punya kepentingan masing-masing yang justru akan saling bentrok kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah Iran gitu kira-kira. Oke, singkat saja Pak, kalau melihat peta kekuatan dari dua belah pihak, AS dan Iran, kalau kemudian ini panjang durasinya, dan kalau perandai-andaian Anda Rusia kemungkinan akan maju di depan panggung, posisi kekuatan sama-sama imbang atau enggak? Singkat saja Pak. Tidak imbang. Siapa paling mencolok? Tidak imbang kalau kita bicara conventional warfare. Karena bagaimanapun juga Iran yang sudah diembargo 40 tahun, dia tidak akan bisa menyamai konvensional. Tapi kita harus tahu dan sadar bahwa yang namanya Iran, dia tidak menginginkan kemenangan conventional warfare. Dia hanya menginginkan bahwa dia diperhitungkan. Dia hanya menginginkan bahwa dengan Shombutnya dia, dengan Takafarannya dia, dengan Nohetnya dia, dengan Hormuznya dia punya leverage. Itu saja, dia tidak akan ingin memenangkan konvensional. Tapi dia hanya mampu dan bisa dan akan dia capai apa? Membuat costly. Bahwa perang yang dilakukan oleh musuhnya dia itu akan membuat sangat mengeluarkan biaya yang luar biasa dan itu sangat melumpuhkan musuhnya. Baik, Pak Budi terima kasih sudah datang ke studio. Mbak Dina terima kasih juga sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore.